Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pangesti dengan NIM B1D021157. Saya dari kelas B002. Di sini saya mau menjelaskan salah satu pohon, yaitu pohon Calophyllum inophyllum dengan nama lokal nyamplung. Penjelasan ini saya buat untuk memenuhi tugas dendrologi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu outline-nya ada definisi Calophyllum inophyllum, status taksonomi, deskripsi morfologi, ekologi, persebaran dan sera tumbuh, pemanfaatan tanaman, potensi dan produktivitas, etnobotani, dan yang terakhir ada penanaman pohon nyamplung. Langsung yang pertama yaitu definisi Calophyllum inophyllum. Nyamplung atau Calophyllum inophyllum adalah pohon yang hidup di pesisir yang berpasir dan berbatu karang. Kulit pohonnya dapat digunakan untuk obat, kayunya keras, digunakan untuk pembuat perahu dan tiang kapal. Tanaman nyamplung ini mempunyai beberapa nama lokal yang berbeda di setiap daerah, seperti Eobe di Enggano, nyamplung di Jawa, Sunda dan Makassar, samplong atau camplong di Madura, Punaga di Minangkabau, Kanaga di Dayak atau Panaga di Bali, Mantau di Bima, Pantar di Alor, Pitako di Ternate, dan masih banyak nama lain yang berbeda di setiap daerahnya. Nyamplung merupakan tanaman industri yang cukup baik untuk dikembangkan. Daun nyamplung yang direndam dalam satu malam mempunyai khasiat untuk menyejukkan, sehingga dapat digunakan untuk mencuci mata yang meradang. Status taksonomi nyamplung. Tanaman nyamplung sendiri memiliki nama ilmiah atau nama latin yaitu Calophyllum inophyllum. Calophyllum adalah genus dari sekitar 200 spesies tanaman hijau abadi dari suku Clusiaceae. Berikut mengenai klasifikasi tanaman nyamplung, yaitu yang pertama ada kingdom, yaitu Plantae. Subdivisinya itu ada Spermatophytina, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Malpighiales, familinya Calophyllaceae, genusnya Calophyllum Linn, dan spesiesnya Calophyllum inophyllum Linn. Deskripsi morfologi. Di Indonesia, nyamplung banyak dijumpai di daerah sepanjang pantai yang beriklim tropik. Namun, tanaman ini dapat beradaptasi dengan baik pada ketinggian 100 sampai 350 meter di atas permukaan laut. Nyamplung termasuk dalam kelas Dicotyl, famili Guttifer, berakar tunggang dengan perakaran yang kompak. Oleh karena itu, tanaman ini dapat digunakan sebagai pengendali abrasi pantai. Tanaman ini baru mulai berbuah pada umur 5 sampai 20 tahun. Tanaman nyamplung mempunyai bentuk daun tunggal, berseling berhadapan. Bisa dilihat gambar yang ini, berseling berhadapan. Bentuk helai daunnya bulat memanjang, bulat telur atau biasa dibilang oblongus. Bentuk pangkal daunnya membulat dengan panjangnya 10 sampai 21 cm. Untuk lebarnya itu ada 6 sampai 11 cm. Tepi daunnya rata. Bisa dilihat tepi daunnya. Bertangkai 1,5 sampai 2,5 cm. Warnanya hijau dengan pertulangan yang menyirip. Nyamplung ini menghasilkan buah dan bunga yang tumbuh langsung dari kuncup dorman. Nggak kelihatan kuncupnya. Pada ketiak daun bagian teratas. Bunga nyamplung berbentuk tandan atau biasa disebut dengan racemes. Bunganya majemuk, mahkota berbentuk pariuk atau hypatedium, warnanya kuning keputihan. Bisa lihat bunganya yang ini, warnanya kuning-kuning keputihan. Berkelamin 2 dengan diameter 2 sampai 3 cm, berkelopak 4, tidak beraturan, benang sarinya banyak, dan kepala putiknya berbentuk perisai. Nyamplung biasanya menghasilkan buah yang berbentuk bulat. Ini buahnya. Buah yang berbentuk bulat dengan diameter 2,5 sampai 3,5 cm. Dengan bakal buah umumnya berwarna merah. Buah nyamplung yang masih muda berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah tua berwarna kekuningan. Buah yang berwarna hijau bila dikeringkan menjadi coklat. Kulit buahnya tipis dan akan mengelupas jika mulai mengering. Bijinya bulat, tebal, keras, warnanya coklat. Inti biji berwarna kuning. Tempurungnya keras mirip tempurung kelapa. Keras tadi untuk melindungi inti biji yang mengandung minyak.
berbentuk bulat mancung berwarna kuning. Pohon nyamplung mempunyai getah kekuning-kuningan. Bila terkena udara, warnanya berubah menjadi kuning kemerahan dan akan mengeras. Getah nyamplung dapat digunakan sebagai obat rematik atau encok pada persendian yang kaku dan juga sakit kejang-kejang. Berat kayu untuk kayunya ini agak ringan, strukturnya lembut, agak halus namun padat, mempunyai urat yang lebih halus dan serat yang lebih lurus. Penampilan kayunya berwarna kelabu hingga merah bata, atau kayu terasnya berwarna coklat merah pucat, dan kayu gubalnya berwarna coklat kelabu pucat. Kayu nyamplung termasuk kayu awet, dan sangat awet bila di dalam air laut. Batang pohon. Nah, untuk batang pohonnya ini berbentuk bulat, dengan warna coklat atau putih kotor, dan percabangannya mendatar. Percabangannya datar, warnanya coklat atau putih kotor. Lanjut ke bagian ekologi. Ekologi nyamplung. Nyamplung masuk ke dalam marga kalopilum dan mempunyai sebaran cukup luas di dunia. Bisa dilihat yang ini. Cukup luas di dunia, yaitu di Madagaskar, Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik, Hindia Barat, dan Amerika Selatan. Bisa dilihat bagian hijau ini. Sedangkan untuk yang di Indonesia, tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis. Sebagai jenis sebaran jenisnya itu ada dari mulai Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Berarti hampir menduduki di seluruh wilayah Indonesia. Jenis nyamplung merupakan salah satu tanaman daerah tropis. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah panas dengan dataran rendah dan sebagian bisa tinggal di pinggir pantai dengan struktur tanah berpasir. Tapi terkadang ditemukan juga di dataran tinggi berpasir tapi dengan ketinggian 200-400 meter di atas permukaan laut. Bisa juga untuk penghijauan di pinggir jalan. Untuk syarat tumbuh tanaman nyamplung ini pada arus wilayah pantai berpasir yang marginal. Tapi akan lebih baik apabila pantai berpasir itu mengandung tanah mineral atau pasir berliat berdrainase baik dengan pH 4-7,4. Ketinggian tempatnya 0-200 meter di atas permukaan laut, bertipe curah hujan A dan B dengan curah hujan 1000-4100 mm per tahun. Bulan basah di atas 200 mm 3-10 bulan dan bulan kering di Indonesia. Nyamplung banyak dijumpai di sepanjang pantai dan yang beriklim tropik dan juga bisa ditemukan di daerah penghijauan. Pemanfaatan tanaman. Nah, nyamplung merupakan tanaman tahunan dengan tinggi mencapai 20 meter. Bertajuk rindang, dapat dimanfaatkan sebagai tanaman penghijauan dan pelindung abrasi pantai. Pemanfaatan yang pertama ini ada kayu. Kayu nyamplung dapat digunakan sebagai papan, perahu, peti, meja, parabot rumah, dan juga bantalan kereta api. Kayu juga ada manfaat lainnya, seperti jika direbus, kulit kayu yang direbus itu berkhasiat untuk pembersih untuk wanita yang habis bersalinan, untuk wanita keputihan, kencing berdarah, kencing bernanah atau raja singa, dan juga untuk kesehatan tubuh, rematik, dan juga kudis. Yang kedua itu ada bunganya. Bunganya dapat digunakan sebagai campuran untuk pengharum minyak rambut. Lalu ada biji yang baru dipanen langsung dijemur hingga kering, lalu bijinya dikupas dan dipres. Nah, biji tadi yang dipres akan mengeluarkan minyak nabati yang dapat digunakan sebagai minyak biodiesel karena mengandung air 3,3% dengan minyak 71,4%.
Potensi dan produktivitas. Potensi alami nyamplung di Indonesia belum diketahui secara pasti. Namun, dari hasil penafsiran awal potensinya sesuai tegakan mencapai 480.000 hektar. Seluas 255.300 diantaranya bertegakan hutan nyamplung. Potensi produksi buah dari tegakan alam berbeda-beda sesuai lokasi. Lokasinya seperti ada di Ciamis, Banyuwangi, Purworejo, Papua. Itu menghasilkan potensi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Lanjut ke etnobotani. Kalau film Inapilum Lin ini digunakan oleh masyarakat kampung Purun yang berasal dari suku Jawa bagian suku Jawa. Untuk etnobotani ini banyak yang digunakan pada bagian tumbuhan yang berupa daun dan biji. Karena bisa mengobati mata bengkak dan juga bisul. Cara pengolahannya, jika untuk mata bengkak, yang pertama itu memetik daun yang masih muda sebanyak 7 lembar, lalu direndam semalaman, lalu ditempelkan ke mata yang bengkak. Sedangkan untuk mengobati bisul, itu diambil dari dari daging buah. Jadi bijinya itu dihaluskan menggunakan ulekan, kemudian dicampurkan dengan sedikit air, lalu dioleskan ke bagian tubuh yang menderita bisul tadi. Bagian tumbuhan terutama daun terbukti secara kimiawi mengandung senyawa yang berkhasiat. Hal ini udah dibuktikan oleh Rahmani pada tahun 2019 bahwa daun kalopilum mengandung flavonoid yang dapat berpotensi untuk antioksida. Dan yang terakhir yaitu penanaman nyamplung. Nah, jenis nyamplung sebaiknya ditanam dengan sistem agroforestry pada lahan masyarakat untuk kesinambungan produksi dan peningkatan hasil lahan. Di samping itu, karakter jenis nyamplung dalam pemanfaatannya dari segi ekonomis perlu waktu yang relatif lama atau berdaur panjang. Untuk dapat menghasilkan buah, nyamplung butuh waktu sekitar 5 tahun dan memerlukan tambahan waktu lebih lama untuk memanfaatkan hasil kayunya sebagai bahan baku untuk peralatan perahu di laut. Umumnya memerlukan waktu lama atau mengambil kayu yang lebih tua, yang sudah tua, daripada untuk bahan baku konstruksi bangunan. Tanaman nyamplung yang berupa tegakan dalam pemanfaatan ruang dan unsur hara relatif tidak berkompetisi dengan tanaman pangan. Jika tanaman nyamplung ditanam di kawasan hutan, itu disebut sistem atau pola hutan kemasyarakatan. Namun bila di luar kawasan hutan, dikenal dengan sistem tumpang sari atau disebut juga hutan rakyat. Rencana pola penanaman nyamplung disesuaikan dengan tujuan dari penanaman jenis nyamplung tersebut. Tujuan penanaman akan berpengaruh pada pola atau jarak tanam dan proses tahapan pemeliharaannya. Ini bisa dilihat cara-cara penanaman teknik bibit nyamplung. Terima kasih. Baiklah, sekian tadi penjelasan saya mengenai pohon Calophyllum inopilum Lin atau dengan nama lokal nyamplung. Berakhir sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton.